Ya, Bismillah. Yuk, kita lanjut pertanyaan. Silakan Pak Arsyad Nur. Assalamualaikum Kang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Kang. Enggak. Saya satu pertanyaan Kang. Waktu itu kita sedikit ada kasus waktu transit di Doha ya. Eh, Kasusnya begini Kang, kan kalau untuk tour leader ini kan kerjanya di transit-transit itu ya, kalau nggak ada yang bantu Kang ya. Ya, Jadi waktu itu ada salah satu jamaah yang kehilangan tiket transit itu loh Kang. oke. Nah, kira-kira tuh gimana ya cara menghandlenya kalau mereka kehilangan tiket tuh apakah data mereka kita kumpul sudah dipegang semua atau memang secara digitalnya memang udah ada data mereka jemaah semua gitu ya? Yang dilakukan kemarin apa? Saya nggak tahu itu karena yang ngurus si tour leadernya kali ya. Oh, oke oke. Ya. Gitu kan. Ya, jadi sebenarnya kalau boarding pass itu bisa direprint ulang, Pak, ke counter check-in, Pak. Oh, Jadi bisa di bisa direprint ulang, reprint. oke reprint Ada ulang. ulang. Tapi baiknya kalau saya sampaikan ke jamaah, ketika sudah dapat boarding misalnya dari Jakarta, Doha, Doha, Jeddah. Doha. Kan ada dua boarding pass tuh, Jakarta Doha sama I- Doha Jeddah. Saya selalu Iya minta betul. mereka foto, jamaah fotoin boarding passnya, difotoin. Jadi Oke. kalau satu saat ketinggalan, tinggal tunjukkan itu pada saat mau boarding atau pada saat misal mau ke imigrasi atau dan lain. Ataupun memang nggak bisa ya bisa ke counter check-in. Sebenarnya masih bisa diatur di awal. Jadi harus ada kayak bahasanya tuh mitigasi peluang-peluang yang bakal terjadi, masalah-masalah yang bakal terjadi itu udah kita mitigasiin dari sekarang. Seperti itu. Oh, siap siap. Baik, terima kasih Kang Firdi. Ya, lanjut silakan Bu Afrina. Baik, terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dari tadi saya cuma nyimak doang, karena memang saya juga udah punya IG, cuma nggak pernah saya aktif. Ini baru pertama karena saya juga ikut di dalam mentoring umroh, mentor ya. Nah, saya tertarik karena ada apa namanya tour leader ini ininya. Nah, walaupun saya sudah sering bolak-balik ke Haram, dan berbanyak TL yang saya lihat nggak seperti Bang Firdi ya. Bang Firdi benar-benar oke ya, keren gitu saya lihat ya. Tuh dari IG-nya keren-keren gitu. Saya awam banget Bang Firdi nggak ngerti namanya di follow, nggak ngerti gimana nama istilah-istilah yang ada tadi Bang Firdi bilang ya. Nah, lalu kata Bang Firdi kalau nggak ngerti kan WA Japri ya ke Bang Firdi ya. Nah, saya kemarin japri, tapi Bang Ferdi ini WA saya, checklist satu sampai sekarang saya lihat gitu. Gimana saya mau bertanya gitu, Bang? Saya Eh awam banget. Mm-mm. ya, ini Bu Afrina nih boleh tahu usianya berapa? Saya 60 tahun. Oh, Masya Allah ya, 60 tahun masih semangat belajar ya, coba teman-teman tuh. Oh, pengen banget. Besok sama Mas Ali saya berangkat itikaf 19 hari. Nah, itu Hmm. juga saya pengen belajar sama Mas Ali bagaimana cari hotel, bagaimana saya udah sering bawa teman Hmm. umroh, tapi ya itu karena belum punya ilmunya juga dengan bahasa saya juga nggak paham ya bahasa Arab, bahasa Inggris juga saya nggak ini ya. Nah, tapi keinginan untuk jadi tour leader, membuat teman itu dari dalam itu tuh mengebu-bubu Bang Perdi. Tapi saya banyak ininya ya kurangnya gitu. Ya, oke. Gini, Bu Afrina tinggal di mana? Saya di Bekasi. Ya, oke. Nanti ikut Kopdar ya, Jabodetabek ya, harus Baik ikut ya. ya. Tapi Ah, tolong WA saya nanti di ini ya. Dibuka lagi. Kayaknya itu di blok ya. Maaf Hah? ini. Masa sih? Iya. Oh Checklist satu iya, sampai sekarang. Saya data dulu nggak? pernah nanya waktu Coba. bikin yang apa tuh namanya itu. Bang Fili dulu itu saya nggak ngerti, makanya saya tanya nih gimana nih Oke, Bang ya? Karena gini. saya ya awam banget Bang, maaf gitu. Ya, ya, oke. Tapi pengen Eh, pengen ya, tahu, pengen bisa seperti ya, orang-orang itu. ya. Bapak Ibu sekali lagi mohon maaf. Terus terang ya, ini kan komunitas kita kan komunitas baru. Member Ya, banyak. Saya nggak bisa handle satu-satu japri terus terang. Saya juga overload kan. Saya juga ada kerjaan lain kan yang harus saya handle. iya saya paham Nah, paham. ya jadi tolong di grup aja ya komunikasi kita di grup. Insya Allah saya akan intipin grup lah gitu ya. Nah, kalau misalnya ada urgent Bapak Ibu, kalaupun memang saya nggak ngerespon, Bapak Ibu di itulah bisa call saya kalau memang urgent. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang menurut saya kayak tadi itu, mohon maaf Bu Aprina, ini kan memang eh,
belum saatnya gitu loh, kita sharing mengenai Instagram itu tadi baru saya share kan, bahkan kalau Bu Afrina belum bisa kan memang benar-benar PR dari nol Bu gitu kan, artinya ya ibu pun harus punya keinginan untuk belajar, ya bisa belajar lainnya. Jadi maksudnya gini, seenggaknya ketika nanti kopdar ibu ibu harus udah tahu, udah punya bio dulu Instagram, ya. Nah itu Udah. bio itu saya nggak ngerti itu. Bio itu yang mana kan? Aduh, terus terang Bu, kalau kalau saya nggak expert Bu di ini. Jadi maksudnya Hmm. saya kan lebih ke arah Saya pro pengen ya. belajar Bang, cuma saya ini tahu bio tuh ini bu itu doang itu tahunya. Nanti di Ah, Kopdar ah. aja Ibu ya, di Kopdar, Oke, siap siap siap. atau kalau nggak Insya Ibu bisa Allah. belajar di YouTube ya. Terus terang Bu, ini PR saya berat banget Bu kalau kayak gitu Bu. Saya Ya harus bener betul dari betul. nol, Iya. karena kasihan nanti jamaah yang lain yang udah ini, kan kita banyak ya, ada hampir 200. Jadi Iya. saya pun harus bisa memposisikan diri saya bisa semua. Jadi buat ibu-ibu, buat bapak ibu semua yang masih awam IG, saya minta tolong belajar otodidak. Cek di YouTube Siap. bagaimana cara buat bio, bagaimana cara switch dari personal account ke bisnis account, ya kan. Pokoknya pelajarin lah, karena semua itu ada di TikTok banyak jadi tergantung Bapak Ibu mau belajar nggak. Jangan manja Tapi saya ya. nggak punya TikTok, Bang. Ya udah, Saya nggak suka download Bu, TikTok. Saya download. cuma Ibu IG punya YouTube doang. nggak? Ibu punya YouTube IG, nggak? YouTube punya nggak? YouTube, YouTube bisa ya cek kan? YouTube saya suka nonton YouTube, cuma Nah, gimana cara bikin YouTube saya nggak ngerti. nah Ibu, Kalau FB ada, Bu tapi masih Afrina biasa. nanti, Bu Afrina nanti Mm. cek YouTube. Atau Ibu punya anak nggak? Nggak ada, makanya di situ saya bingung. Oke, Saya gini, pengen belajar Bu banyak, Afrina. tapi nggak ada yang bimbing. Ya, Bu Afrina buka YouTube, cari video, misal cara buat Instagram, akun Instagram, di situ keluar semua. Ya, IG saya udah punya, cuma nggak pernah aktif gitu. iya, maksud Cuma saya gini loh Ibu. Bu, bener, Bu Afrina, mohon maaf, dengar saya Bu dulu ya. Afri Dengar, jangan dipotong dulu ya. ketemu Mbak, sama iya Bu iya Linda iya. boleh tuh Bu Afrina. Bu Afrina, Iya Yuk iya. bareng. ya maksud gini, ibu-ibu ya, teman-teman semua, mulai sekarang belajar di YouTube otodidak, minimal buat bio. Minimal akun dibuat akun profesional dulu. Caranya gimana? Di YouTube banyak. Tergantung teman-teman mau mau belajar nggak nih. Karena pada dasarnya itu semua udah ada di TikTok, ada di YouTube juga banyak ya. Jadi nanti Oke ketika siap. sudah kopdar sama saya, ibu udah nggak ketinggalan nih. Karena kalau 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 ketika kopdar saya harus ngajarin lagi dari nol, ibu udah ketinggalan sama jamaah yang lain, teman-teman yang lain, ya. Jadi Oke siap nanti Bang. Insya besok, Allah saya coba ya, belajar. ya besok nanti lihat di YouTube, tutorial YouTube. Diketik aja tutorial cara membuat Instagram atau tutorial cara merevisi Instagram, ya. Harus belajar Ya. ibu-ibu, teman-teman semua. Jangan manja, jangan ditanya. Kecuali memang ada hal kritikal, tanya Bang Firdi. Cara strategi buat konten FYP, ya saya bisa bantu tuh. Gitu kayak gitu. Jadi lebih ke arah ini ya. Jadi teman-teman pun harus punya effort mau belajar lebih, ya. Jangan manja, belajar masih banyak. Jadi nanti ketika ketemu sama saya atau Mas Ali di kelas, kita lebih ke arah tinggal upgrade, tinggal scale up. Gitu ya teman-teman ya. Insya Allah. Ya, oke, lanjut. Bu Jihan silakan. Lanjut. Terima kasih Ya, Bang Perli. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Bu Afina. Assalamualaikum. Kedengeran, Ya, Bang Firdi? silakan Ibu. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi. saya pesiar Baitullah baru setahun ini, tapi kayaknya masih kurang, harus banyak belajar. Alhamdulillah John ini biar bisa upgrade skill. Nah, ketika kopdar nanti kayak sepertinya saya nggak bisa ikut karena Alhamdulillah mau umroh tanggal 30 gitu. Apa nanti ada pertemuan lagi gitu, Bang Firdi? Bu Jihan tinggal di mana? Di Jakarta Barat. Ya, tadi saya sudah sampaikan ya, Bu Jihan mungkin nggak dengar. Jadi nanti insya Allah nanti kita akan ada kopdar di Jabodetabek. Mungkin di tanggal 16 kali ya, tanggal 16 Oh, Februari. Nanti Alhamdulillah kalau tanggal 16. Soalnya kemarin dibilangnya tanggal 9 ya. enggak, Bu. Saya aja baru nyampe tanggal 7, jadi perlu waktu istirahat kan. Jadi mungkin Oke, nanti siap. kita tanggal 16, nanti kita kopdar. Jadi saran saya buat teman-teman semua, saya minta tolong sebelum kopdar, tolonglah akun IG-nya udah jadi dulu lah gitu. Nanti masalah konten kita belajar konten ya. Jadi jangan sampai teman-teman ketinggalan. Jangan sampai nunggu pas udah kopdar baru buat dari nol. Itu udah too late lah, very too late ya. Karena kita mau lari nih, mau ngejar, mau speed ya. Jadi dari sekarang masih ada waktu berapa minggu lagi belajar. Atau tadi saya udah share mengenai konten-konten yang viral. Udah belajar, coba buat. Jadi nanti ketika kita udah ketemu tinggal praktek aja, tinggal scale up, tinggal dikit, tinggal improve gitu ya. Ya, lanjut dari Rashin Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Firdi. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Mas Firdi, saya ini sudah 2 kali, sorry,
2 kali jadi TL di Malang. Lah, terakhir itu di November tahun 2023. Ya. Lah, karena travelnya sudah tidak kerjasama lagi di ini karena saya hanya dengan travel A itu gitu loh. Ternyata travel A itu sudah tidak tidak ada kerjasama lagi dengan pusatnya gitu loh. Lah, eh, saya ini kan berapa kali punya jamaah yang ketika berangkat itu saya dijadikan TL. Loh, pertanyaan saya ini gimana sekarang? Saya ini yang punya jamaah, punya ini gitu loh. Tapi karena travel saya sudah nutup, jadi kayak gak laku maneh loh sekarang, gak laku lagi gitu loh, Pak. Anunya gitu. Beberapa yang sudah saya lakukan, pertama saya di IKI, sebagai polanya itu ya konsultan lah istilahnya untuk travel umroh, gimana cara mereka untuk eh, mempersiapkan umroh untuk orang-orang yang, karena kebetulan saya ini tinggal di Malang tapi jamaah saya itu banyak dari Madura. eh, di sana ini butuh pencerahan masalah hal-hal teknis dan itu yang saya lakukan dan itu yang sering banyak mendapat jamaah. Dan gara-gara itu juga saya sering jadi TL. Sehingga sekarang karena travel itu sudah tidak cabangnya itu sudah dicabut sama pusatnya, sehingga saya berapa kali dapat jamaah tapi nggak dijadikan TL gitu loh. Gitu. Itu permasalahan, mungkin bisa ada pencerahan dari Mas Fikri. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu PCR Baitullah, tadi saya sampaikan ya, saya udah sampaikan berkali-kali. Yang PCR Baitullah yang ada masalah ini nggak bisa kita bahas di sini karena kelas kita kelas super to leader, bukan kelas CR Baitullah ya. Jadi nanti silakan japri saya, nanti kita buat kelas khusus saja Pak. Atau nanti kita coba diskusi gimana nanti ya. Ya. Jadi saya nggak bisa bahas di sini. Jadi hari ini perbahasan yang kita bahas adalah to leader, personal branding dan public speaking ya. Mohon maaf ya Pak Rasin ya, nanti kita cari momen tertentu ya Pak. Silakan Bu Lili. Ya, makasih Bang Ferdi. Seperti yang tadi sebelum Juhur tadi pertanyaan saya, eh, pengalaman saya umroh, waktu itu ada yang sakit sebelum tawaf dimulai. Kemudian orang itu ditinggal bersama keluarganya, ada satu keluarganya. Sedangkan kita tuh lanjut dengan TL-nya, dengan mutawifnya lanjut masuk ke Ka'bah tawaf gitu. Itu apakah seperti itu tugas TL atau gimana ya, Bang Ferdi? Sorry gimana? Saya nggak nangkap tadi. Sorry gimana? Kan kita ada pengalaman ini umroh, terus ada satu jamaah yang sesak napasnya sehingga nggak bisa ikutan tawaf. Dia ditinggal di pelataran di Masjid. luar, Hmm. pelataran masjid bersama satu keluarganya. Kemudian TL berserta kita tuh semua masuk ke dalam untuk tawaf. Apakah itu tugas TL atau bukan untuk menghandle jamaah itu yang sakit? Ya sebenarnya TL sama mutawif sih, tapi biasa kita bagi tugas ya. Kalau menurut saya bagi tugas. Jadi kalau misal ada case seperti itu, jamaah ditinggalin dulu udah benar. Jadi fokus dulu selesaikan umrohnya. Tawaf sa'i tahu diumrohin dulu biar selesai, biar larangan ihram selesai. Nah setelah itu nanti baru jamaah yang tadi udah lagi sesak napas, kalau udah sehat baru diajak umroh lagi gitu. Diajak umroh tawaf sa'i tahallul seperti itu. Jadi jamaah yang sudah umroh bisa kembali ke hotel ya. Oh gitu ya. Uh-uh. Oh jadi nggak menyalahi aturan gitu atau tugas TL gitu ya, Pak? Enggak sih, sebenarnya karena kan sebenarnya tergantung sikon ya. Karena kalau misalnya gini Bu, kita nggak bisa juga berperilaku ngepihak ke jamaah yang mohon maaf lagi sakit. Jamaah yang nggak sakit pun pasti akan nuntut, ya kan? Kalau misalnya nggak ada TL di situ. Karena perannya TL itu akan dituntut gimana caranya membuat dokumentasi ketika jamaah umroh, ya kan? Iya. Saya akan dituntut, apalagi jamaah umrohnya banyak. Misalnya satu bus 45 pack, yang sakit cuma 5. Nah, pertanyaannya, Ibu lebih milih yang ke mayoritas atau minoritas? Pasti yang mayoritas ya. Nah, itu jawabannya seperti itu. Jadi bukan berarti kita mengesampingkan, tapi sementara kita second priority dulu. Kita prioritas dulu buat yang banyak selesai, baru kita handle yang minoritas.
Oh gitu. Oke Bang Firdi, Nah, makasih. Bang Firdi, maaf nyambung, kalau harus ke rumah sakit itu gimana ya? Yang sakit itu? saya biasanya langsung kontak Kasusnya Mutawif gitu. sih. Jadi nanti bagi tugas sama Mutawif, Mutawif ya ke rumah sakit. Saya yang handle jamaah di hotel atau di Masjidil Haram. Seperti itu. Kejawab ya, Pak. Terima kasih. Lanjut, Bu Dian ada pertanyaan? Silakan. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang ingin saya tanyakan, sekarang kan kita belajar tentang public speaking dan personal branding gitu kan. Nah, Hmm, salah satunya kita melalui media sosial IG gitu kan. Nah, hmm, sementara saya udah punya IG tapi postingannya itu masih random Pak. Ada juga yang apa eh, travel yang lalu gitu kan, travel yang lalu. Nah, itu hmm. gimana? Apa buat baru aja atau gimana ininya? Sementara followernya juga belum banyak sih, masih sedikit. Kalau emang sudah ada Optimal gitu. akun IG, dioptimalkan aja. Oh Jadi gitu. bio-nya dibagusin, dirapihin, nanti buat konten-konten yang berhubungan sama haji dan umroh. Oh ya. Sayang sih followernya udah ada sih. Kalau bisa dicoba diaktifin lagi aja Bu, dioptimalisasi lagi. Oh ya, tetap yang sekarang gitu ya Pak ya. Hmm, 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 Ucapin aja. hmm, Ya, hmm. makasih Pak. Oke, silakan Mas Arief. Assalamualaikum Bang, izin Waalaikumsalam ya. Bang. Saya coba rangkum sedikit ya. Jadi berarti nanti setelah ini kita ada PR ya soal tingkatin dulu follower sampai yang 5.000 itu tadi ya, sampai Hmm, 10.000. hmm, hmm. Nah pertanyaannya setelah itu stepnya apa tuh Bang? Karena transisi dari sisi kita apa sudah bikin konten gitu kan, apakah langsung dilihat oleh travel atau yang lain kita sebagai apa product leader atau gimana tuh Bang? Nggak. Jadi stepnya masih panjang Mas. Oke. Nggak instan seperti itu. Jadi teman-teman kenapa saya buatin PR untuk naikin followers biar branding itu biar teman-teman muncul, berkelihatan di situ muncul. Nah, jadi nanti setelah muncul kan seiring waktu berjalan ini kita dikomunikasi terus aja di grup. Ya, bukan berarti udah 10K follower langsung jadi protel belum tentu juga gitu kan. Orang-orang owner travel akan ngeliat juga nih kalau cuma 10 lihat juga ini bagus enggak gitu loh. Perform enggak. Jadi seorang protel tuh enggak hanya dilihat dari sisi Instagram atau TikTok aja. Itu sebenarnya penunjang. Tapi kan yang dilihat itu adalah skill, kemampuan, performance. Ya, yang terakhir tentunya personal brandingnya bagus atau enggak. Kalau personal brandingnya nggak bagus, saya nggak yakin bisa diangkat jadi protel. Karena owner travel pasti akan pengen mencari. Contoh deh kayak teman-teman. Teman-teman misalnya Mas Arief punya brand A, owner brand A. Mas Arief pengen kerjasama sama influencer atau endorse, pasti cari yang udah jadi kan, udah bagus kan. Iya Pasti benar. mau kerja sama artis kan. Paham ya? Nah, jadi kita itu PR-nya akan memposisikan diri kita sebagai artis tapi di bidang haji dan umroh. Paham Hmm. ya? Jadi kita akan menjadi influencer di bidang haji dan umroh. Karena kalau kita influencer di bidang umum kayak artis kita udah pasti kalah saing. Mereka followernya udah MM-an, udah artis, wajahnya good looking semua. Kita gimana caranya? Ya udah spesifik di haji dan umroh sebagai influencer di situ. Sebagai apa? Influencer to leader atau influencer pesiar Baitullah di situ. Ya, jadi nextnya apa yang kita lakuin? Soalnya nanti kita kopdar, kopdar itu akan lebih banyak tanya jawab sama sekalian praktek misalnya nanti ketika di pesawat gimana segala macam itu akan lebih powerful. Kemudian nanti kita akan optimasi Instagram juga nanti mudah-mudahan pada saat kopdar. Tapi mohon maaf sebentar kita di Jabodetabek dulu karena keterbatasan waktu dan keterbatasan lokasi. Nextnya gimana? Ya udah kita akan ada evaluasi nanti seperti itu. Ya mungkin nanti sebulan sekali mungkin kita zoom kayak sekarang ngelihat program-program apa masalah-masalah apa yang dialami ya pelan-pelan lah. Kelas ini kita akan kita bina tuh tapi pelan-pelan. Nah, artinya teman-teman harus menikmati proses. Proses harus dinikmati sampai kapan ya? Sampai sama-sama siap. Ya, jadi bukan berarti sekali lagi udah 10K udah jadi ya belum tentu. Tapi bisa jadi juga walaupun belum 10K. Misal nih ada yang nyari tour leader. Misal saya lihat oh kayaknya orang mampu nih. Dia baru 5K, tapi kayaknya oke ya bisa juga kita rekomendasi. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai patokan, tergantung dari masing-masing orang, Mas Arief. Oke. Ya, jadi tergantung masing-masing orang Ibu ya. Misalnya Bu Ii, kita lihat nih, Bu Ii bagus nih. Ada nelpon Mas Ali atau nelpon saya, Mas Fidi saya tolong cariin TL cewek Bang. Nah, saya bisa rekomendasi Bu Ii. Misalnya, walaupun Bu Ii belum 10.000 atau Bu Widya, saya lihat oh kayaknya beliau mampu nih, public speakingnya bagus, leadershipnya bagus, bisa kita promosiin seperti itu. Ya, Oke, Bang. Makasih Bang. oke. Bang Bang Firdi Tabe, Bu Suryani, Makassar. Eh, hand
hands up dulu. Saya lanjut dulu ke mana nih tadi nih. Kemudian udah Pak Basiri nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf sambil jalan, Bang Fitri. Ya, silakan Uh, Pak. ya, saya mau jok dulu sebentar. Ini Bang Firly, saya kebetulan ini uji coba kemarin, coba bikin umroh tapi mandiri. Ini nanti berangkat tanggal 5 sampai 15. Cuman ini rombongannya jadi 2 departur atau pemberangkatan. 7 orang berangkat dari Korea Selatan, kemudian yang 3 orang berangkat dari Indonesia. Itu saya sama sekali belum ada pengalaman sebagai tour leader. Cuman udah pernah umroh 2 kali, yang pertama ikut travel, yang kedua mandiri. Ini minta tipsnya. Jadi ini jamaah sudah saya grup, sudah lunas semua, cuman saya belum handle apa-apa ini. Minta tipsnya yang darurat. Pak Basri, mohon maaf. Saya spesialis tour leader Pak, jadi saya juga mohon maaf ya teman-teman belum pernah umroh backpacker. Jadi kalau saya umroh pasti sama travel lebih bingung. Jadi saya takut kalau saya ngasih masukan malah masukan nggak tepat, gitu ya. Jadi mohon maaf. Jadi mungkin ini Mas Al Sobri nih yang punya pengalaman mungkin bisa bisa sharing sama-sama backpacker tuh ya. Ya ini Bang Firly, jadi di Arab Saudinya kita beli paket LE sudah lengkap sama mutarifnya. Cuma pemberangkatan aja yang dari sini kita berbeda gitu. Kalau memang pemberangkatan berbeda nanti Pak Basri ini ikut juga? Iya, saya ikut tapi saya berangkat dari Indonesia. Rombongan yang lain kebetulan sudah pada kenal sih. Saya lepas berangkat dari Korea Selatan. Jadi nanti ketemu di Jeddah? Bukan, kita transit di Doha. Nanti di Doha satu pesawat menuju Jeddah. Oh ya udah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya jadi enak itu mah udah beli LE dari di Arabnya jadi enak. Itu kan enak. Semi mandiri itu mah. Itu sebenarnya bukan mandiri sih kalau udah beli LE mah itu mah. Iya. Bisa udah enak tinggal ngikutin aja. Iya. Udah aman tapi udah keluar booking number segala macamnya. Hotel. Untuk tiketnya sudah, hotel sudah, tinggal ini pengajuan visa untuk yang warga Korea kan memang agak beda ya. Jadi memang masih menunggu yang warga Korea. Kalau untuk yang paspor Indonesia sih aman. Yaudah. Paling gitu Pak, nggak masalah Pak. Saya juga pernah juga kok bawa jamaah ya, akhirnya kita harus transit Singapura, ketemu di Singapura Pak. Atau pernah juga kita ketemu misal di Jeddah, ya nggak ada pilihan. Apalagi sekarang ya Januari Februari ini lagi masalah maskapai hotel tuh lagi masalah besar-besaran, luar biasa ini memang Januari Februari ini. Jadi saya paham sih memang kalau kondisi seperti itu. Gitu ya Pak. Oke, siap, terima kasih. Iya, silakan Mas Sobri. Kalau aku lanjut pertanyaan yang tadi, sebenarnya pengen ada milestone aja. Nah, sebenarnya kan approach ke travel ya, terutama untuk style umroh itu seperti apa sih? Soalnya kan kalau dari portofolio belum pernah nih membawa jamaah yang benar-benar reguler gitu. Kecuali kan waktu mandiri itu sendiri kan sangat berbeda ya pelayanannya. Dengan yang udah saya lakukan memang semua saya yang lakukan. Mulai dari beli tiket, pokoknya sampai ngurus air zam-zam di Jeddah, sampai pulang dan transit lain-lain semuanya. Ya hotel dan lainnya juga saya. Cuman kalau untuk ke travel untuk bisa menjadi salah satu dari TL mereka, mungkin itu saya butuh bimbingan atau petunjuk atau clue dari Kang Firdi untuk bisa gimana sih pendekatannya. Karena kalau saya mengirim CV juga portofolionya jelek sekali Mas, dalam artian belum pernah membawa itu. Nah saat ini karena dari pelatihan ini sebenarnya saya juga sudah mulai oke, sekarang arsip-arsip video saya mungkin juga mulai mau diperbaiki lagi lah, mau coba posting-posting lagi. Tadi kalau misalkan ada challenge ya nanti tinggal dikasih ke kita aja, siapa tahu kita bisa ngikutin challenge dari Kang Firdi. Ya memperbaiki personal branding aja sih. Tapi kalau misalkan ada kayak loncatan yang bagus misalkan dari Kang Firdi, tipsnya bisa seperti apa? Karena saya baru DM beberapa, saya belum pernah ikut kayak Pak siapa tadi ya, misalkan ada kebutuhan mencari TR rekrutmen misalkan. Saya sempat ngajuin, tapi CV saya nggak ada gambaran CV seorang tour leader umroh itu seperti apa. Ya saya ceritakan aja pengalaman saya baru TL Eropa sama Asia, belum pernah yang umroh gitu. Nah kalau misalkan ada tips-tipsnya, misalkan kesini Kang Ali kesini, coba saya mungkin akan ikutin. Nuhun Kang Firdi coba. Oke, sip.
Nanti kita lanjut ya. Jadi untuk kopdar itu karena kita milihnya di area mungkin di Jakarta, tapi teman-teman yang berada di luar kota boleh ikut ya. Itu tidak hanya untuk peserta Jabodetabek. Itu hanya tempat aja di Jakarta. Kenapa kita milih Jakarta? Saya ulangin karena ya sentralnya ya, ibu kota Indonesia. Nah, nanti teman-teman yang dari luar kota akan kita informasikan misalnya kita tanggal 16 misalnya di mana tempatnya, kemudian biayanya berapa, karena kita akan cari hotel kan, cari ballroom yang nyaman biar teman-teman itu nanti kita kasih makan, kita ngasih tahu. Dan tolong usahakan teman-teman yang khususnya tadi kayak Bu Afrina yang masih, mohon maaf, masih baru itu, saya minta tolong datang Kopdar, karena di Kopdar itulah nanti kita akan lebih banyak tanya jawab, bisa praktek juga, nanti saya bisa ngelihat IG-nya, saya bisa scroll, bisa langsung hands on, karena kalau sekarang saya nggak bisa hands on kan, nanti pada saat di Kopdar ya insya Allah ya. Jadi tahan dulu, tetap semangat belajarnya. Jadi yang penting konsisten ya belajarnya, itu harus jangan kayak orang lari sprint, semangat sekarang besok udah nggak semangat. Jadi harus kayak orang lari maraton, konsisten pelan-pelan seperti itu ya. Oke. Siap, Kang Nuhun. Ya silakan Pak Andi. Silakan Pak Andi. Silakan Bu Suryani. Bu Suryani silakan. Bu Suryani. Ya Bang. Silakan Bu. Ya, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman ini aja sih Bang, maksudnya untuk Kopdar nanti rencananya kapan? Mohon maaf saya baru gabung, ada acara keluarga tadi. Jadi khusus untuk Kopdar, kalau bisa Bang, ini kan ilmu nih untuk handle jamaah haji ya. Jadi kalau bisa di Kopdar nanti, kalau bisa dikasihlah materi praktek bagaimana menjadi tour leader yang profesional. Itu aja sih Bang. Ya, makasih. Yuk. Ya Bu, udah terjawab ya Bu ya. Tadi pertanyaannya ya. Jadi kita Kopdar tanggal itu tadi ya, sudah terjawab. Silakan Pak Eka. Assalamualaikum. Ya silakan Pak. Ini ya, sedikit ada nambah background cerita kemarin. Waktu umroh ini agak tragis sih. Waktu itu ikut travel, tapi ternyata TL-nya yang nggak bisa berangkat. Jadi kami satu rombongan sekitar mungkin hampir 40 orang itu jadi kayak mandiri. Nah, waktu itu jadinya ada TL susulan yang berangkatin. Waktu ditanyain, ini katanya yang bermasalah itu buku kuning. Jadi kata buku tapi dari jadi ada tips-tips dan apalah. Ke-mute, Pak. Halo? Ya, silakan Pak. Jadi jangan sampai nanti kita sebagai TL malah kita yang nggak bisa berangkat gitu. Nah, terus ini Bang, terkait satu pertanyaan Pak, satu pertanyaan. Oh enggak, tadi maksudnya ini. Oh iya. Ya, pertanyaan apa? Iya, langsung to the point aja Pak. Yang ininya Bang, kalau misalnya di IG itu gimana kita posting atau bikin postingan tapi apa ya istilahnya nggak yang terkesan pamer atau terkesan flexing kayak gitu ya, karena kita kan di sana takutnya di sana pamer-pamerin umroh terus atau gimana gitu Bang. Ya, oke, baik, saya jawab. Jadi Bapak Ibu, pertama kita kembali ke niat ya. Kalau pesiar baitullah atau kayak tour leader gitu kan memang harus kita siar ya, ngasih tahu niat kita kan pengen mengajak orang untuk ke baitullah kan, pengen mengajak orang bisa berangkat umroh atau haji bareng kita. Nah kalau kita nggak posting, orang percaya gimana caranya? Nah ini berbeda sama jamaah. Kalau memang murni jamaah, memang hindari yang posting-posting seperti itu. Karena kan sebagai jamaah. Tapi kita sebagai tour leader atau pro leader atau CR, itulah yang memang harus ada posting kita.
biar orang bisa trust, orang percaya umroh sama bareng bareng Mas Eka. Kalau enggak kan orang nggak percaya umroh sama Mas Eka. Jadi sekali lagi tergantung niat. Niatinnya aja sekarang, sama-sama kita luruskan niat kita untuk posting di medsos itu untuk syiar Baitullah, mengajak orang sebanyak mungkin orang bisa berangkat haji, berangkat umroh. Niatnya itu. Kan inamal amalu biniat kata Allah kan. Jadi diluruskan niat kita. Jadi kalau emang orang dibilang wah itu flexing, itu biarin aja, cuek aja. Kita tujuan kita niat lillahi ta'ala kok, pengen bantu orang seperti itu. Mungkin teman-teman terjawab ya, Pak Eka ya. Silakan Bu Yahya. Ya, silakan Bu Yahya. Bu Yafa ya, Bu Yafa. Biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Makassar, Pak. Ya, Iya, Ibu, saya dari selamat. Makassar. Kemudian memang saya sangat tertarik untuk ikut, tapi mohon maaf tadi saya ada acara jadi agak telat. Begini Pak, alhamdulillah kemarin waktu pas umroh, alhamdulillah sudah 3 kali umroh. Saya waktu di sana banyak sekali memang membuat konten. Jadi video-video saya buat dengan lagu-lagu, saya buat dengan aplikasi-aplikasi yang mana, kemudian saya mempromosikan saya punya travel, kemudian dengan jarak yang di hotel yang di Mekah, di Medina, kemudian pelayanan hotel, pelayanan TL, mutawif dan sebagainya. Alhamdulillah setelah pulang dari situ saya ditawari untuk menjadi TL. Nah, begitu Pak. Karena yang dikatakan tadi bahwa katanya mau riak, tidak Pak, tidak riak. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mau lihat saya punya konten-konten tentang di Arab, kebetulan kami sekeluarga ke sana, ada di TikTok saya. Jadi berdasarkan itu kemudian ada travel yang melirik. Nah, sekarang masalahnya begini Pak. Perkenalkan dulu bahwa umur saya sudah 64 tahun. Tapi alhamdulillah saya selalu mau karena di sana juga saya memperlihatkan bahwa personal branding tadi, bahwa saya banyak sekali menghandle teman-teman yang kebetulan sudah 4 kali umroh. Jadi saya banyak sekali menghandle teman-teman. Jadi makanya TL juga mengatakan bahwa ibu itu pantas jadi TL, dan alhamdulillah sepulang dari situ ditawari TL. Nah sekarang Pak Firly, kendala saya begini, karena kami harus mencari jamaah ya. Nah itu apakah ada trik-triknya untuk mengajak jamaah sebanyak-banyaknya untuk ikut berumroh? Terima kasih Pak Firly. Iya, ini mengulang pertanyaan yang sama ya, Bu Yafa. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mohon sekali lagi mohon dicatat ya, maksudnya tuh biar kita nggak ngulang, biar kita Zoom kita efisien. Tambah lagi besok kita buat Ya. gorengan kita. Saya ulang sekali lagi, buat Bapak Ibu pesiar Gorengan Baitullah, besok nggak ada nanti bumbunya. kita buat sesi tersendiri ya. Bisa japri saya nanti. Kita buat sesi sendiri bagaimana cara strategi dan lain-lain. Artinya karena yang kita bahas di sini adalah tour leader Bu, bukan pesiar Baitullah, bukan mencari jamaah, tapi kita cari sekarang adalah tour leadernya ya. Iya. Oke, terima Bapak Ibu kasih, semua. Pak Firly. Ya, makasih Bu Yafa. Terakhir ya Bapak Ibu semua, sebelum kita tutup 15 menit lagi, tolong semuanya show dong kameranya. Saya mau lihat nih wajah-wajah cantik, wajah-wajah gantengnya nih calon super tour leader nih. Lagi di jalan, maaf ini mah penyimak aja. Oke. Nah, sebelum kita tutup, bentar mana ya? Oh, ini masih banyak Semangat, belum muncul masih semangat. nih bajunya. Saya pasang foto aja, Bang. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Untuk tour leader Nggak apa-apa. Nah, oke, Bapak Ibu semua. Sama aja, Bang. Ya, iya, oke. Nggak apa-apa. Jadi dari saya terakhir, oke, ya, ada waktu 15 menit. Bapak Ibu semua, bagaimana kesan-kesan webinar kita hari ini? Jadi saya minta raise hand mengenai testimoni webinar kita hari ini sebelum kita tutup dan sebelum kita ketemu di Kopdar. Silakan. Raise hand. Ya, Bu Afrina, ya silakan Bu Afrina. Bu Afrina silakan Bu. Baik, Bang Firly, terima kasih. Untuk hari ini sangat luar biasa, keren. Materinya daging semua, sayang saya masih awam. Nggak apa-apa Bu, masih belajar. Saya belajar bisanya step by step, pelan-pelan, seperti kata Pak Ahmad tadi itu. Bahasa-bahasa yang baru saya dengar itu tuh saya harus
bisa Familiar ya? saya ini satu-satu, iya. Karena saya punya IG tapi nggak pernah saya pakai Bang Firly karena nggak paham gitu kan. Pengen punya, semua punya tapi nggak ngerti. Kadang suka malu pada diri sendiri gitu. Tapi luar biasa ya Bu Afrina, usia 60-an masih mau untuk belajar ya. Ya, silakan Bu Lili. Suaranya Bu, suaranya. Ya. Ya, saya pemula juga, belum pernah juga jadi pensiar Baitullah, jadi baru mau belajar. Tapi untuk bikin konten-kontennya jadi lebih ngerti ya sekarang dibanding untuk di Instagramnya, begitu aja. Ya, silakan Bu Dian. Saya sangat luar biasa materi untuk hari ini. Banyak menambah ilmu yang sudah ada, insya Allah dipelajarin, dipraktekin untuk membuat konten yang lebih baik lagi, insya Allah. Gitu aja. Silakan. Ya, silakan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kang, untuk kesannya luar biasa. Saya benar-benar menerima ilmu yang sangat bermanfaat hari ini. Terima kasih sebelumnya. Ini bukan hanya daging, tapi blood, flesh and meat, seutuhnya ilmu yang benar-benar bermanfaat. Jadi cukup memotivasi, menginspirasi. Terima kasih sebelumnya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Silakan Bu Suryani. Ya, kita lanjut Pak Yahya. Silakan Pak Yahya. Masih gemut tuh Pak. Masih gemut Pak. Kita lanjut ke Bu Nur Hasanah dulu ya. Ya, silakan Pak Yahya. Silakan. Terima kasih Kang atas waktunya. Saya rasa webinar yang hari ini begitu seru ya. Jadi saya dapat informasi, dapat ilmu yang banyak dari teman-teman dari peserta dan teman yang di sini. Saya rasa mungkin kita hanya berdoa Pak mendengung ya. Bentar Bu. Kita belum. Suaranya nggak jelas Pak. Suaranya nggak jelas, mendengung. Suaranya nggak jelas. Ya, kita skip dulu ya. Silakan Bu Nur Hasanah. Bu Nur Hasanah silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Nur Hasanah. Firly, maaf saya kan ilmunya ini bagus sekali Bang Firly. Sambil saya ya Bang Firly ilmunya. Ya, sama-sama. Silakan Bu I. Ya, alhamdulillah ya di sesi ini saya mendapatkan banyak ilmu baru juga ya, tambahan wawasan baru, mencerahkan apa yang saya rasakan ini informasi-informasi yang mencerahkan gitu ya. Banyak yang bilang daging, kalau menurut saya ini daging yang udah dimasak dan matang dan enak gitu ya. Jadi ini sangat sangat mencerahkan sekali untuk saya dan tentu saja memotivasi ya untuk tidak hanya saya yakin juga teman-teman yang lain untuk semakin bersemangat ya untuk bisa menambahkan profesi tambahan ya di dalam satu kegiatan yang sangat bermanfaat ini gitu ya. Jadi insya Allah ini jadi profesi baru juga, jadi tambahan untuk kita. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Firdy, sukses selalu untuk Mas Firdy dan tentunya untuk kita semua ya. Amin. Terima kasih Bu I. Silakan. Ya, Mas Priyo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Kang, ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk hari ini. Kita belajar 6 jam, isinya daging semua ya, daging empuk semua nih. Siap dilahap. Banyak-banyak juga yang sangat inspirasi. Terima kasih banyak ilmunya. Ya, terima Jadi kasih. satu semua ya. Ya, silakan Pak Eko Nur, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bang Firdi. Ya, salam kenal Pak. Ya, kebetulan saya dari daerah Bang Firdi, dari Rembang, Bang Firdi, Jawa Tengah. Ya, terima kasih ilmunya Bang Firdi. Ya, ilmunya sangat bermanfaat buat kita semua. Dan kebetulan memang saya sudah beberapa tahun ini di Pak Eko kami. Ya, lanjut Pak Eko. Passaparta Pak. Pak Ekonya ke-mute. Pak Eko suaranya. Ya, kita lanjut ya. Berarti tadi sampai mana ya tadi ya? Sampai Pak Muslim ya, silakan Pak Muslim. Ya, Assalamualaikum Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Pak Muslim silakan. Ya, setelah mengikuti webinar hari ini, saya mempunyai kesimpulan bahwa untuk menjadi seorang tour leader di bidang umroh khususnya, ini kita lebih banyak, saya lihat ini bagaimana cara kita marketing untuk diri sendiri kepada travel khususnya ya. Nah, jadi untuk kita memasarkan diri kita dan itu pun kita kan harus, kalau menurut saya ini harus orang berpengalaman, nggak bisa kalau nggak berpengalaman. Nah, yang berpengalaman yang bisa handle orang. Kalau baru pertama kali handle orang itu kayaknya susah juga. Itu menurut saya sih, ya. Jadi lebih baik. Menurut saya ini memasarkan diri kita sendiri kepada travel agent yang bergerak di bidang gitu. Terima kasih Pak Muslim. Ya, silakan Mbak Winka. Terima kasih Bang Firdi atas ilmunya yang sangat bermanfaat dan terima kasih juga untuk kesan-kesannya yang baik. Semoga ilmunya bakal kita amalkan. Karena ya khairun nasi anfa'um linnas ya Bang, sebaik-baiknya orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Semoga ilmunya juga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bang sebelumnya. Terima kasih. Silakan Pak Aris. Pak Haris silakan. Ya, Wassalam. Ya, Assalamualaikum Bang Firdi dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah dari pagi saya mengikuti apa yang telah disampaikan Bang Firdi dan tentunya semua ilmu yang telah disampaikan Bang Firdi tidak sifatnya instan dan itu kita harus berproses ya. Dan saya berharap dengan sangat barangkali tayangan ini nanti ke depan bisa berlanjut ya. Saya berharap bisa kopdar di daerah Solo atau Jogja atau Jawa Tengah. Insyaallah. Dan terima kasih. Ya, makasih Pak. Ya, silakan Ummu Tahaka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ilmunya hari ini Kang. Semoga menjadi amal jariah bagi Kang Firdi khususnya. Amin. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua hendaknya. Dan saya berharap sekali wasilah belajar dengan Kang Firdi bisa menghidupkan travel saya yang belum pernah jalan-jalan sama sekali. Dan mudah-mudahan bisa hidup benar-benar menjadi travel yang bisa membawa banyak orang ke Baitullah tentunya. Itu saja Kang. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan atas semua ilmu yang telah diberikan hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Mas Arsyad. Ya, Assalamualaikum Bang Firdi. Salam Pak. Jazakallah khairan, jazakumullah khairan juga buat teman-teman semua yang memberikan masukan-masukan. Hari ini luar biasa, dapat ilmu yang luar biasa. Berharap saya bisa betul-betul konsisten dan istiqomah untuk menjalani sampai benar-benar berjalan bisa menjadi super tour leader. Insya Allah, Kang. Amin. Terima kasih. Juga di offline-nya pada bulan depan ya, Kang ya. Insya Allah ya. Insya Allah, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Kang Fatih.
Silakan Kang Fatih. Silakan Mic-nya, Kang Pak. Fatih. Mic-nya, mic. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah saya ucapkan. Saya pribadi di sini amat sangat bersyukur, amat sangat beruntung bisa bergabung dalam juga mengikuti acara webinar Super Tour Leader Profesional ini gitu ya. Dan juga saya ucapkan jazakallahu ahsanal jaza, terima kasih banyak kepada Bang Firly khususnya yang telah memberikan, membuka dan juga mencurahkan semua ilmunya tanpa ditutup-tutup gitu kan, semua terbuka alhamdulillah. Jadi mohon doanya mudah-mudahan saya bisa memanfaatkan ilmu tersebut. Juga intinya mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak langkah Bang Firly untuk menjadi tour leader profesional. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam silaturahmi juga bagi sahabat-sahabat semua yang ada dan juga mengikuti grup ini. Oke, makasih. Silakan Umu Farah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selesai juga webinarnya pada sore hari ini. Nahmaduhu, kita semua banyak mendapatkan ilmu dari Kang Ferdi. Alhamdulillah, mungkin selama ini saya juga agak meraba-raba untuk keinginan menjadi TNI. Karena memang ternyata bukan hanya kita pernah pengalaman pergi ke sana ke modul, dan dengan adanya webinar ini menolong sekali buat saya, dan pada intinya memang langkahnya ya memang kita harus bisa mempromokan diri kita baik secara online maupun mana dong yang baru saya dengar itu saya sih memang kita ke sana entah asistennya Mas Ferdi atau sebagai atau kita pergi sendiri ya secara mandiri ya saya foto-foto momen-momen di sana sebagai pendukung kita menjadi TL sehingga banyak dilirik oleh travel-travel lain. Karena nggak paham itu. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih, sangat bermanfaat bagi saya dan mungkin teman-teman semua yang ada di grup ini, dan mohon maaf mungkin ada kehilapan. Semangat terus buat semuanya, kita tidak boleh menyerah, insya Allah kita konsisten ke depannya, segala sesuatu pasti butuh proses. Jazakallahu khairan kasiran kepada Kang Ferdi dan semua teman-teman di grup. Mudah-mudahan kita semua bisa Pokdar ya. Kebetulan saya ada di Depok, insya Allah dekat dengan Bogor ataupun Jakarta, insya Allah bisa bergabung. Ya, makasih. Sampaikan jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Hilda, silakan Bu Hilda. Bu Hilda, silakan. Ya, terima kasih Bang Ferdi. Maaf, dalam perjalanan, Bang. Ini mau tanya, apabila kita nanti sudah memulai praktek untuk di Instagram, mencoba membuat video-video, kalau misalnya ada yang kita mau tanyakan, apakah masih bisa konsultasi? Gitu. Boleh, Bu. Boleh. Ya, itu aja, Kang. Makasih, Kang. Boleh, ya, Bu. Makasih ilmunya, Kang. Sama-sama, Bu. Silakan, Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bang Firdi dan juga kawan-kawan yang ada di komunitas ini. Alhamdulillah, saya dari Banjarmasin. Kebetulan nih senang sekali saya sama-sama berkumpul dengan kawan-kawan komunitas Super Tour Leader nih. Banyak sekali ilmu yang kita dapat. Saya berharap sih pertemuan kita bukan hanya di sini saja, bisa berlanjut. Bahkan kami yang di luar pulau ini juga berharap ada kopdar nantinya. Amin, amin ya Allah.
Kalimantan ataupun di daerah yang lainnya, bukan hanya Bisa di Jabodetabek. Mudah-mudahan bisa ya, Bang Firdi. Insya Allah. Ya. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita amalkan lah, supaya bisa bermanfaat bagi umat semuanya. Terima Amin. kasih Bang Firdi. Amin. Sama-sama. Ini ada, saya tanya, Bu, Kak Nelly Abdurrahman ini dari Banjarmasin bukan? Iya betul Bang. Oh, kok dari tadi diem-diem aja nggak ada suaranya. Banjarmasin mana, Bu? Di Melati Indah Pak Taufik. Oh, saya di Sultan Adam, Bu. Oh iya. Ya. Boleh nanti bisa Akhirnya dikumpulkan. ketemu juga. Iya, mungkin nanti ya Bang Firdi kalau ada jadwal ke luar kota selain Jabodetabek bisa dipertimbangkan tuh Banjarmasin Bang. Ya, mungkin sebenarnya gini sih, Kalimantan tuh sebenarnya bagus juga ya, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda. Yang penting sih kalau banyak peserta sih saya semangat ya sama Mas Ali. Tapi kalau pesertanya sedikit, ya kita ulur dulu sampai kumpulin dulu. Karena memang sebenarnya program ini menurut saya bagus. Ini program ini bukan kita adu-aduan sama orang siapa yang menang, tapi journey lah bahasa saya, perjalanan ya, journey. Jadi memang tujuannya panjang, jadi memang perlu sabar ya. Nanti kita usahakan mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, mungkin 2 bulan sekali lah kita bisa kopdar, misalnya Jabodetabek dulu, habis itu kita pindah ke Jawa Tengah kita pindah ke Jawa Timur bisa pindah ke Kalimantan, mungkin nanti Kalimantan kita pilih di Banjarmasin sehingga dari Samarinda, Balikpapan bisa gabung, atau nanti setelah itu kita masuk menuju ke Sulawesi, berada di Makassar, nanti yang dari Makassar dan lain bisa datang. Mudah-mudahan doain ya Kak Nelly ya, insya Allah nanti kita bisa ketemu. Saya sama Kak Nelly ini belum pernah ketemu, kenalnya di Instagram, tetok-tetok, cuman alhamdulillah akhirnya kita ketemu juga di webinar ya. Iya, andai tanggal 9 saya pas ke Jakarta tuh Bang, cuman karena tanggal 16 jadi kayaknya nggak bisa ikut kopdar. Oh, tanggal 9 ya. Iya, Oke, tanggal 9 sih saya udah di Jakarta sih. boleh deh nanti kontak-kontakan ya Bang. Ya, boleh nanti kita bisa kopdar lah nanti. Mau di Jakarta Siap, atau mau di Bogor boleh ya. siap. Oke, silakan Bu Dina. Bu Linda? Bu Dina dulu. Bentar Ibu Oh, ya. Bu Dina. Bu Dina nggak ada, lanjut ke Bu Linda silakan. Ya, Silakan Bu Bu Linda. Dina? Bu Linda Oh silakan Bu iya, Linda. terima kasih Bang Firdi. Alhamdulillah jazakumullah khair. Kita udah dapat banyak ilmu. Saya juga bersilaturahmi dengan para audiens semua yang usianya lebih tua dari saya juga banyak semangat. Jadi saya yang usianya juga udah menjelang 50-an ke atas harus girohnya harus lebih semangat dari ibu-ibu yang udah usia 60. Ya, terima kasih Bang Firdi. Semoga sehat selalu, banyak pencerahan buat kita. Nanti ketemu di Kopdar ya. Makasih banyak Bang Firdi. Sehat Sama-sama. selalu. Ya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, kita foto dulu ya. Mudah-mudahan nanti nextnya kita bisa foto bareng ya di Kopdar. Kita foto dulu slide pertama sebentar. Ayo dong, senyum. 1, 2, 3. Sebentar. Lanjut yang kedua. 1, 2, 3. Lanjut yang ketiga. 1, 2, 3. Lanjut yang keempat. Woi, Yang keempat kok nggak ada nggak ada wajahnya nih, pada di hide semua. Pada malu-malu kucing nih kayak ini. Ntar ketemu saya di jalan saya nggak bisa negur, mohon maaf ya kalau saya nggak negur ya, saya nggak kenal wajahnya soalnya. Ya kita foto 1, 2, 3. Ya yang kelima sama juga nih. Oke, 1, 1, 2, 3. 2, 3. Siap. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, para calon super tour leader, alhamdulillah atas izin Allah semua berjalan dengan lancar. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di hari ini. Masya Allah luar biasa semangatnya. Saya pun ikut semangat ya karena pesertanya semangat untuk belajar, keinginan untuk belajarnya, haus dengan ilmu. Masya Allah tabarakallah. Semoga Allah mudahkan siar kita ya. Semoga Allah mudahkan
kita bisa konsisten. Insya Allah nanti kita akan ketemu kembali di Kopdar ya. Kalau misal ada pertanyaan bisa tanya di grup, ataupun kalaupun memang saya insya Allah akan cek grup. Tapi kalau memang keselip ya mohon maaf, karena saya juga ada kesibukan lain ya. Insya Allah nanti kita bisa bertemu kembali. Terima kasih teman-teman, sehat-sehat semuanya. Sebelum tutup, marilah kita ucapkan Ya, hamdalah. mohon materinya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita ucapkan doa Mohon materinya di share. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mohon materinya di Jazakallah share. Bang Firdi. Jazakallah Bang Firdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Maaf lahir batin. Izin live. Izin nih ya. Izin live. Terima kasih.